pengolahan sampah, khususnya sampah di daerah Desa Belang Wetan, Klaten. Nah, seperti apa peran pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan sampah ini? Kita ikuti saja informasi selengkapnya. Desa Belang Wetan, Klaten dihuni dari 3.000 kakak lebih. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya di desa ini. Nah, seperti apa pemerintah desa mengatasi permasalahan sampah ini? Berikut penjelasan dari Kepala Desa Belang Wetan, Hartono. Untuk permasalahan sampah di Belang Wetan memang karena penduduk di kita itu memang banyak sekali. Jadi kalau menurut data yang ada kita, penduduk di Belang Wetan ini ada sekitar 8.300-an orang jumlah penduduk. Untuk kakaknya ada sekitar 3.600-an kakak yang kami data. Maka penduduk kami memang perlu penempatan pengelolaan sampah. Kebetulan kemarin dengan adanya PNPM yang berkelanjutan, jadi kita sampai Kotaku sampai saat ini, Kotaku ini memihai di sampah. Kemarin mencari tempat-tempat yang ada di Belang Wetan, ternyata di daerah Gading Tulung, Gading Sawan yang dekat sungai ini digunakan untuk pengolahan sampah. Yang dulunya pengolahan sampah itu belum ada, hanya dibuang di pinggir kali, yang akhirnya menjadi problem dari masyarakat. Akhirnya terbentuk suatu kesepakatan kita membuat pengelolaan sampah yang di pinggir kali itu. Kebetulan masyarakat antusias sekali, bahkan mereka rela berkorban untuk pertamanya, terutamanya TPK itu kerjanya keras. Akhirnya sampah-sampah yang ada di Belang Wetan itu bisa dipadukan di tempat itu, yang akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Belang Wetan. TPS 3R selama ini menjadi solusi dalam penanganan sampah di Desa Belang Wetan, Klaten. Tetapi ternyata TPS ini belum bisa mengcover semua kebutuhan tentang penanganan sampah ini. Seperti apa kinerja TPS 3R ini? Sampah yang baru datang kemudian dipilah-pilah gitu ya. Ini dipilah untuk mencari apa, Pak? Memisahkan apa? Untuk yang bisa diolah dan yang tidak bisa diolah. Jadi datang ke sini kebanyakan masih campur gitu ya? Masih campur. Belum dipisah-pisah ya? Belum. Jadi langkah awal di TPS 3R ini setelah sampah datang ke sini pertama dipisah-pisah gitu, Pak ya? Dipilah agar tidak terbuka pembusuk. Dipilah, plastik yang warna putih dipisahkan, yang putih, yang hitam. Nanti yang botol Yot Aqua, botol minuman itu nanti dipisahkan. Yang daun nanti digiling lewat itu, Pak. Ya. Penggilingan itu pakai itu Yang besar. yang besar. Nanti kalau sudah digiling, dimasukkan ke bak komposter. Komposter, nggih. Ya, komposter. Bak itu ya paling enggak hampir 2 bulan. 2 bulan. Nggih. Ya. 2 bulan kasih bahan bateri itu, sama itu nanti ampas kain air kelapa. Itu nanti menjadi kompos. Ya, Setelah itu nanti didiamkan, ditaruh di lantai, ya, supaya kering, agak kering.
Setelah itu nanti diayak itu, Disaring itu ya. disaring. Ya. Nah, Berarti nanti setelah saring nanti dikepaki pakai pagar-pagar itu. itu udah jadi Sudah berarti. jadi kompos. Oh iya. Nah kalau pupuk kalau plastik Nah, yang putih nanti di press seperti itu. keterbatasan transportasi dan keterbatasan tenaga kerjanya. Dari pihak pengelola sudah menyiapkan nanti kalau bisa ya katakanlah hampir seluruh dukuh yang ada di Belangwetan untuk bisa setor di sana untuk dikelola. Cuma tadi kami matur kekurangan tenaga kerja dan transportasi. Di tahun 2021 ini nanti kami menyiapkan satu transportasi dari anggaran APBD Desa untuk memberikan alat transportasi biar nanti bisa tercakup semuanya, dan khususnya dari pihak-pihak yang kemarin perlu untuk diambil sampahnya nanti kita siapkan untuk ditambah tenaga kerja. Cuma weling saya kepada tim pengelola karena mesin itu setiap hari jalan untuk bisa dikontrol setiap saat ya, biar tidak macet di hari tertentu. Kalau macet itu sudah lumpuk berapa sampah. Ya alhamdulillah kita lancar-lancar saja sampai sekarang. Bahkan untuk peninjauan-peninjauan, pengalaman-pengalaman itu tidak luput dari anjang salahnya daripada pengurus. Kemarin di Temanggung, kemarin di Solo Tigo, kemarin di wilayah Klaten sendiri, bahkan sampai di Sukunan, Bantul. Ingin bagaimana baiknya yang di pengelolaan sampah itu termasuk unggulan juga kita karena memang berjalan baik meskipun kekurangan-kekurangan nanti ya kita siap membackupnya. Pemasaran ataupun penggunaan kompos yang telah diproduksi dari pengelolaan sampah yang ada di Gading Sawah Gading itu dari harapan pemerintah desa dan harapan pengelola di sana memang mau disalurkan ke petani-petani di Belangwetan terlebih dahulu. Khusus ya. Ya khusus petani-petani yang ada di Belangwetan yang mau menggunakan sampah. Jadi saat ini sudah ada kerjasama antara kelompok tani dengan pengelola. Baru nanti kalau setelah kelompok tani di Belangwetan itu terpenuhi semuanya, baru bisa dikeluarkan di Belangwetan. Namun untuk yang plastik-plastik dan sebagainya sudah dipasarkan di tempat-tempat yang lain. Sedikit banyak gajinya, ongkos penerimaan sampah yang itu untuk gaji daripada karyawan-karyawan yang ada. Demikian penanganan sampah di Desa Belangwetan, Klaten Utara dalam Serba Serbi Siramu TV. Saya Yohana, terima kasih atas kebersamaan Anda.